Disebutkan oleh para ulama, kunci untuk mendapatkan manisnya ibadah tiada lain adalah jangan kau sepelekan kecintaanmu kepada Allah dan Rasulullah. Akan tetapi jadikan kecintaan Allah dan Rasulnya segala-galanya di dalam hatimu, melebihi dari kecintaan siapapun dirimu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bangga jikalau engkau memiliki kelapangan dalam urusan dunia, karena semuanya itu fana, akan hancur dan akan engkau tinggalkan. Namun banggalah dirimu ketika diberi kemudahan oleh Allah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanggaan hidup bukan terletak di materi. Kebanggaan hidup bukan terletak ada di pangkat dan jabatan. Kebanggaan hidup bukan terletak dengan kemewahan. Akan tetapi kebanggaan hidup terletak dengan dirimu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala menceritakan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Di situ beliau banyak bercerita, di antara cerita tersebut adalah amal apa yang harus kita banggakan jikalau amal tersebut tidak bisa menyelamatkan kita di liang lahat. Apa yang harus menjadi andalan kita? Apa yang harus menjadi idola kita kalau ternyata yang kita cintai, yang kita andalkan tidak bisa menyelamatkan kita dari siksaan kubur, bahkan nanti dari siksaan Allah di nerakanya. Artinya kebanggaan itu sesuatu yang sudah tertanam hebat di dalam hati kita. Kebanggaan itu termasuk sesuatu yang sudah dimengerti, difahami. Ini adalah yang menjadi kebahagiaan kita. Bangga kok, bangga. Namun kata Imam Ghazali, pernahkah apa yang kamu banggakan itu adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan menemani kamu, khususnya di saat nanti kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, kita semuanya tahu rumah masa depan kita ini sangat-sangat jelas. Rumah masa depan kita bukan bangunan yang sudah Anda bangun dengan tatanan, bata ringan, semen, pasir, bukan itu. Tapi rumah masa depan kita sangat jelas, yaitu galian liang lahat. Disitulah kita siapapun. Ada juga mungkin galian liang lahatnya dicor. Ada sebagian orang yang mati, galian liang lahatnya harus dicor. Mungkin takut merembes air atau ke apa. Mungkin takut tubuhnya digerogotin oleh binatang-binatang kecil. Kenapa mereka semuanya kok sampai membagusi rumah masa depan mereka liang lahat? Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kita ini kalau mengandalkan sesuatu yang sekiranya yang kita andalkan itu bakal menyelamatkan kita, bakal membanggakan kita, bakal nyenengkan kita. Jangan sampai kita itu sudah membanggakan mereka, mengidolakan mereka, tak taunya mereka ini nggak bisa kita bawa ke rumah masa depan kita. Yang katanya bangga dengan istri yang cantik, saya mau nanya, emangnya kalau kamu mati wahai para suami, istrimu mau masuk ke liang lahat nemenin kamu 1 minggu?
Jangankan 1 minggu, 1 jam aja masuk ke liang lahat nggak mau. Baik, 1. Kemudian yang katanya membanggakan anaknya karena punya anak cakep, punya anak sekolahnya bagus, kuliah di sana di sini. Saya mau nanya, emang anakmu kalau diajak nemeni kamu ke kuburan mau? Di saat kamu, wahai para bapak, mati, wahai para ibunda, di saat engkau wafat, apakah anakmu mau nemeni kamu ke liang lahat? Gak ada yang mau. Lalu kira-kira yang harus kita andalkan, kita banggakan itu mana? Yang kita banggakan adalah sesuatu yang bisa menemani kita ke kuburan, sesuatu yang bakal menemani kita di saat kita sendiri di alam kubur, yang bakal ketemu malaikat mungkar nakir dengan pertanyaan marrabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka sampai akhir. Lalu apa yang akan menemani kita? Tiada lain kecuali al-a'malus sholihah, amal-amal yang soleh. Maka jangan kau banggakan apapun kecuali amal-amal soleh. Mulai sekarang perbanyak amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Amal yang menjadikan Allah ridho. Amal yang menjadikan Allah memberikan pengampunan kepadamu. Sholat 5 waktu dengan berjamaah, sholat sunnah, bangun malam, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kemis, menjauhi yang haram. Ini adalah jenis-jenis dari amal-amal soleh yang harus, inilah yang kita banggakan. Jangan pernah kau membanggakan mobilmu. Mungkin ada orang Masya Allah punya mobil baru, di saat dia melakukan perjalanan begitu cepat, apapun urusan dunianya mudah dikejar dengan mobilnya yang baru. Saya mau nanya, kamu kalau mati emangnya dikubur dengan mobilmu? Enggak. Yang punya pesawat, yang punya kapal, yang macam-macam, yang punya motor, punya ini, punya itu, apakah itu semuanya akan menghantarkan dirimu untuk masuk ke liang lahat? Tidak. Memang benar, kapan seseorang itu mati, maka 3 hal mengikuti: hartanya, keluarganya, dan amalnya. Tapi setelah prosesi pengkuburan selesai, hartanya pulang, mobilnya yang dibeli itu pulang, keluarganya yang didamba-dambakan pulang. Yang tersisa apa? Amal. Apa yang tersisa dari amal ini? Ya, kalau amal jelek ya tersisa amal jelek, kalau amal baik ya tersisa amal baik. Maka tidak ada hal yang pantas untuk kita banggakan kecuali kedekatanmu kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal soleh. Perbanyak amal-amal soleh. Mulai sekarang ayo diperbanyak kita ini mencari amal-amal soleh untuk kebanggaan di saat kita nanti masuk ke liang lahat. Jangan sampai timbangan amal kita nanti di saat dihadapkan kepada Allah, tak taunya timbangan amal kebaikan kita sedikit. Jadi tidak ada suatu apapun yang perlu kita banggakan kecuali hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu amal-amal soleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang tidak perlu kita bangga lagi dengan jabatan kita, tidak perlu bangga lagi kita dengan dunia kita, kecuali jabatan yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda yang punya jabatan bisa Anda mulia dengan mendekatkan diri kepada Allah. Anda yang punya jabatan, Anda bisa mempermudah perizinan-perizinan pesantren, perizinan-perizinan madrasah, maka dengan jabatan Anda akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga yang punya harta, banggalah Anda dengan harta Anda untuk dipakai membantu umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, membantu si fakir, si miskin, panti jompo, janda-janda, yatim piatu, madrasah, pondok. Maka dengan harta yang seperti itu, maka harta ini digunakan di jalan-jalan yang kebaikan, jalan-jalan perjuangan, maka ini adalah harta yang perlu dibanggakan. Namun kalau untuk hanya memenuhi kepentingan pribadi kita, jabatan hanya untuk membesarkan pribadi kita, harta hanya untuk menggedekan pribadi kita, ketahuilah hisapannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang mindset kita rubah. Kita bangga dengan apapun yang menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.